Sekarang data adalah segalanya, ya. Jadi bagaimana menggoreng, mengcook, memasak data untuk menjadi sebuah value yang lebih tinggi dari awalnya, ya. Intinya kan itu. Tidak lagi banyak membuat produk sekarang ini, ya, karena produk itu nanti akan jadi machine oriented lah. Jadi yang kita harapkan adalah bisa mengolah data yang diterima menjadi value, ya. Value yang tentunya bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah orang. Jadi selalu nanti dari statementnya di slide-slide awal harus diceritakan, sama seperti tesis, background masalahnya apa, gitu ya. Terus bagaimana Anda meng-approach dengan DSP, terus Anda coba lakukan, oh ini Pak berhasil, ini tidak berhasil, nah apa-apa, ya. Tapi Anda sudah punya prosedur yang dilakukan, step-step yang dilakukan, Pak nih dalam seminggu nggak selesai gini nih, kira-kira ke depannya harusnya begini. Itu saja ya. Jadi anggap bikin tesis selama seminggu. Dari sekarang sampai minggu depan kalau Bapak-Bapak belum mulai. Ya, dari sekarang sampai minggu depan bikin tesis, seperti saya bilang 1 minggu harus selesai bikin tesis. Walaupun itu perfect atau non perfect nggak penting. Iterasi berikutnya akan menambah lebih bagus, ya. Sebenarnya masih banyak lain yang perlu kita pelajari tadi, ya. Salah satunya adalah brand signal processing. Ini sekarang yang lagi rame-ramenya oleh Meta, ya. Meta mau mencari ini celahnya di mana, karena dia udah ketinggalan dalam hal AI. Dia udah ketinggalan sama OpenAI, dia udah ketinggalan sama Google, dia udah ketinggalan sama Microsoft, sehingga dia harus mencari celah di mana supaya dia unggul dibanding yang lainnya dalam hal AI processing. Sehingga sekarang dia mulai merambah ke brain, ya. Jadi kalau Anda lihat-lihat dari contoh-contoh yang sedang dikemukakan oleh Meta, dia memperlihatkan bagaimana kita hanya dengan melamun, tanda petik ya, kita melamun sesuatu, gambarnya langsung keluar di seberang sana, gitu ya. Saya melamunkan banana, ya keluar gambar banana. Saya melamunkan nasi, keluar gambar nasi. Nah ini yang sedang digali lebih lanjut oleh Meta. Jadi progres digital image processing itu tentunya sekarang mengarah ke AI. Makanya saya hampir setiap pertemuan dengan Anda saya selalu fokus AI-nya ini. Ini sinyal, ini AI processing-nya seperti ini. Ini image processing AI-nya seperti ini. Ini video AI-nya seperti itu. Nah, jadi setiap sinyal dalam digital world sekarang ini ya diproses oleh AI atau deep neural network lah ya. Nah, sebagai penutup mungkin bagaimana sekarang mengotomasikan pekerjaan-pekerjaan kita dalam hal digital processing. Kalau masih ingat, saya pernah minta atau menyarankan ke Anda baca buku ini. What to do when machines do everything. Ya, seperti kita bicara di kelas, Pak ini pakai AI bisa lebih mudah, image pakai AI lebih mudah, video, teks, lalu saat pekerjaan kita apa Pak? Ya, itu kan harus dimengerti oleh Anda. Sama seperti Meta, wah saya di AI harus ngambil niche market apa. Nah kita sebagai manusia, when machines do everything we do at the moment, what's left for us? Apa sisanya buat kita? How to get ahead in a world of AI algorithm, bots, and big data. Ya, ada linknya di situ tentang konten daripada buku ini dan discussionnya. Yang penting itu adalah what to do next-nya. Ada gambaran kira-kira di tempat Bapak-Bapak sudah memikirkan nih selama 9 pertemuan kita ini, di tempat kerja saya berarti saya tinggal ngapain?
Ada kira-kira next step-nya apa? Apakah mesin lebih kreatif dari kita? Apakah mereka lebih pintar dari kita Enggak tentang juga, Pak. keilmuan? Ya, yang jelas kalau ilmu pengetahuan mereka lebih pintar dari kita. Nih, orang bukunya yang dibaca lebih banyak, informasinya dia lebih banyak dari kita. Kreativitas yang kita anggap manusia lebih unggul ternyata juga tidak, ya, karena mesin bisa membuat jutaan kombinasi dengan cepat, ya. Karena kita lihat dengan adanya ChatGPT mereka bisa mereason, melogik lah tanda petik. Kan logik kan mesin. Jadi tugas sisanya buat kita apa? Bikin konsep, Pak. Bikin konsep. Wah, mantap. Nah, sekarang kasih contoh Pak, di kira-kira konsep apa yang akan di tempat kerja masing-masing aja? Ya, misalkan kalau saya misalnya di project, Pak, misalkan Hmm. untuk induction-nya si para pekerja, bahkan kalau cuma kita ngomong terus capek ya, Pak ya. Ya udah kita bikin AI aja pakai kita ngomong terus direkam pakai jadiin video, udah tinggal tunjukin aja, Pak. Eh, Konsepnya dari kita, Pak. Nanti biar kita nggak capek ya kita masukin ke AI. Siap, mantap. Ya, mudah-mudahan presentasi Bapak itu nanti itu ya. Minggu depan. Rencananya itu, Pak, yang simple soalnya, Pak. Iya, Yang iya. simple dulu. Nah, yang penting kan memecahkan masalah, makin simpel makin bagus sebenarnya. Tidak perlu kompleks. Ya. Kalau kompleks berarti ya sudah babak belur juga kita ngerjainnya ya. Lebih simpel, lebih bagus. Oke Pak, mantap. Yang lain, dua lagi lah. Baru kita mulai ke automation. Jadi tadi kita ke konsep atau kita ke ide. Oke. Ada Ini lagi? Pak, jadi kan di tempat kerja saya itu ada laboratorium buat chemical gitu Pak untuk Oh. lumpur pengeboran. Nah, saat ini QC, salah satu QC untuk membedakan kualitas chemical itu cuma dilihat visual oleh si laborannya Pak. Jadi bisa saja nanti dibuatkan berdasarkan warna, jadi pakai kamera yang sudah ada model AI-nya. Jadi setiap kita tunjukkan material chemicalnya, dia bisa langsung sebutkan kalau ini chemical tipe apa gitu, nama dan sebagainya gitu. Oh, oke. Mengotomasikan klasifikasi atau Iya Pak. decision making lah ya. Ya, sip. Mantap. Dua, satu lagi. Tadi udah disebut, berarti yang satu ke ide, merubah ide menjadi sebuah algoritma. Yang kedua tadi mengotomatisasi. Persis apa yang kita bicarakan hari ini, otomatisasi. Yang ketiga, apa lagi? Oh, bersaing sama mesinnya gimana? Ya, percuma kalau kita melakukan apa yang mesin lakukan ya. Ada yang berencana jadi konsultan nggak? Punya jam terbang Konsultan. lagi. Kita Punya cuma jadi translator antara klien dengan ChatGPT, Pak. Bisa juga kan? Iya, antara klien sama ChatGPT boleh dong. Atau Bapak bikin ChatGPT sendiri mengenai sebuah masalah. Ya, bikin bot sendiri tentang apa? Tergantung keahlian Bapak. Sebenarnya apa yang ada di otak kita, tanda petik ya, bisa nggak kita fotokopikan tanda petik ya? Pengetahuan kita misalkan tentang membongkar mobil, kalau kita memang kita montir mobil misalkan ya. Bagaimana memindahkan pengetahuan itu yang ada di otak, experience kita itu ke mesin. Kan sebenarnya itu yang harus kita lakukan karena data-data semuanya ada di kepala seseorang yang ahli ya. Baik itu dari ahli tanaman, ahli permesinan, ahli perbengkelan, ahli pertanahan, apapun itu kan keahlian. Ilmunya ada di sini. Nah, ini yang harus dipindahkan ke sebuah bot itu atau dalam bentuk expertise. Nah, ini sebenarnya harus banyak kita lakukan. Kalau Bapak bisa melakukan itu, saya kira kerjaannya banyak di Indonesia. Mungkin 5 tahun ke depan masih nggak selesai kita membuatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di Indonesia yang mengerti tentang tari adat gitu ya,
mengerti tentang bahasa adat, itu kan perlu kita preserve knowledge-nya dan itu dirubah menjadi digital asset.